Halo, selamat datang di channel Saham Pilihan. Kali ini kami akan coba menganalisis request dari saudara kita Tulus Century ya. Semoga Bapak ini tidak termasuk di skandal Bank Century ya. Beliau ini minta dianalisakan MTEK dan GJTL maksudnya ya, mungkin gajah tunggal. Oke, langsung aja. Yang pertama MTEK ya. Saham ini memang sudah jatuh cukup gila-gilaan ya. Bahkan hampir mendekati low sebelumnya. Oke, itu pertama kita marking dulu ya. Kita lihat low-nya ini sudah ada di posisi apa sekarang. Itu kita marking, time frame-nya kita pindahkan ke weekly biar lebih besar view-nya. Di sini kita lihat low-nya sudah mendekati low sebelumnya ya. Kalau low sebelumnya itu dia sampai ke 400 kalau nggak salah. Oke, sampai di sini 400 ya. Oke, bahkan ini juga merupakan area low di tahun-tahun sebelumnya nih, di tahun 2010 gitu. Jadi berarti ada potensi saham ini untuk bounce ya, karena sudah ada di low sebelumnya, tapi juga bisa membuat all time low loh. Itu yang perlu kita waspadai kan. Untuk itu kita coba menganalisa dari dua sisi. Apa potensi terbesarnya? Gitu ya, bagaimana kalau dia membuat all time low, tapi bagaimana kalau dia koreksi? Gitu. Oke, untuk itu kita buat perbandingan di pergerakan sebelumnya ya, dimana seperti ini. Sini harga sudah jenuh, lalu dia koreksi. Oke, sini juga jenuh, lalu dia koreksi. Sekarang kita belum tahu nih jenuh apa enggak, karena dia belum koreksi. Tapi kita coba analisis kondisi seperti di sini, kira-kira mirip nggak dengan kejadian di sini? Gitu. Ada nggak dia potensi untuk koreksi di sini? Ya, itu kita marking. Karena apa? Koreksi di sini juga itu lumayan jumlahnya ya. Bisa sampai 20%, 22% bahkan. Oke, untuk itu kita kecilkan time frame 1, 2, 3. Ini kita marking 3 ya. Kita kecilkan time frame ke 4 jam. Ini namanya multi time frame analysis. Mungkin orang-orang saham jarang melakukan ini ya, tapi kalau orang forex, karena saya juga basicnya forex dari dulu sampai sekarang, saya sangat-sangat sering melakukan multi time frame analysis seperti ini. Oke, yang kita lihat sebelumnya, kita kembali ke daily dulu ya. Pola-pola ya, pola harga itu sebelum dia melakukan koreksi seperti ini, itu ada pola khusus ya, ada pola khasnya yang selalu ada. Tapi mungkin di mata awam gitu agak susah untuk terdeteksi. Ya, sebetulnya polanya simple, yaitu double bottom atau pola W ya, atau juga pola V. Ini seperti ini double bottomnya kecil, ini polanya V gitu ya. Dan ini polanya sekarang agak nggak jelas. Dibilang V juga belum, karena harga nggak bisa ngebreak area supply di sini. Dibilang double bottom juga, sini bottomnya udah yang ketiga. Ini ada potensi membuat triple bottom, yang juga merupakan salah satu pola yang cukup kuat untuk bullish reversal ya. Untuk lebih jelasnya kita kecilkan time frame biar kita sama-sama bisa jelas melihat seperti apa pola-pola sebelum terjadi reversal. Oke, yang di sini ini 4 jam kita ubah, dia lebih jelaskan. Harga membuat double bottom di sini seperti huruf W klasik ya. Drop, rally, drop, rally. Dan konfirmasi dia untuk ngebreak itu adalah harga closing di atas mid BB di sini ya. Garis tengah Bollinger Band ini merupakan MA20 sebenarnya, moving average 20 ya. Ini area distribusi normal gitu. Jadi di sini membuat pola double bottom yang cantik, lalu harga close di atas mid BB, lalu harga naik koreksi gitu. Berikutnya juga begitu. Ini harga membuat double bottom cantik di sini, kecil aja. Tapi secara umum ini lebih berbentuk V ya. Di sini area supply-nya berhasil di break ya. Di sini buat double bottom, lalu harga close di atas mid BB. Perhatikan harga closing di atas mid BB ini. Ini selalu menjadi sinyal apabila reversal itu akan terjadi gitu. Lalu kita lihat yang sekarang. Ya. Sekarang ini double bottomnya sudah terbentuk di sini. Cantik double bottomnya kalau di H4 ya. Kalau di daily tadi gak jelas kan. Ini double bottom sudah terbentuk dua di sini. Ya. Tapi sampai sekarang yang ditunggu ya, candle untuk closing di atas mid BB itu belum ada yang kuat. Ini udah ada tanda awal, tapi dia kecil. Ini hanya touch ya. Ini kecil gitu.
Jadi secara teknikal saya menganggap MTech ini cukup berpotensi untuk koreksi ke atas ya, selama nanti dalam perdagangan Senin besok ada candle-candle 4 jam ya, ingat ya, 4 jam dia closing di atas mid BB ini gitu. Karena apa? Karena ini juga sudah dimulai ini sebenarnya. Tapi selama harga tidak close di bawah 400, itu yang penting gitu ya, karena 400 tadi kan level low sebelumnya ya, di bawah 400 gitu. Jadi saya cukup positif dengan MTech ini akan segera koreksi apabila harga tidak close di bawah 400 dan ada candle 4 jam yang close di atas mid BB ini. Jadi kalau untuk membuka posisi baru ya sebaiknya juga jangan ya, karena saham ini dalam posisi yang downtrend sekali. Tapi kalau kita sedang punya barang ya, atau nyangkut katakan begitu, jangan keburu-buru cut loss juga karena ada potensi untuk koreksi itu. Oke, itu untuk MTech ya. Sekarang kita lanjut ke Gajah Tunggal. Ya, kemarin saya juga cut loss tipis di sini. Walaupun sempat untung tapi TP-nya belum tercapai ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu daftar kepemilikan di sini ya. Pak Lo Keng Hong itu masih terdaftar sebagai salah satu pemegang saham di atas 5% ya, di sini dan di sini. Ini kepemilikannya 12 Februari kemarin 5,18%, dan yang terakhir 13 Februari masih tetap sama alias tidak ada perubahan ya. Jadi ini salah satu indikator baik bahwa big player sekaliber Pak LKH ini belum melakukan sell gitu. Jadi jangan terlalu takut walaupun sahamnya cenderung terkoreksi cukup dalam gitu. Nah, ini cerita saya kemarin cut loss-nya karena begini. Saya masuk pada saat ini. Ini candle bullish pin bar ya. Ini bullish pin bar. Lalu saya tunggu di area demand tengah sini 50%-nya. Di sini saya buy. Saya tunggu harga naik koreksi, pas saya dapat di pin bar sini. Stop loss saya buat close di sini. TP saya waktu itu kembali mau ke atas ini gitu. Tapi ternyata harga itu drop ke bawah lalu naik lagi gitu. Tapi nggak apa-apa karena lossnya terbatas gitu ya. Masih sesuai dengan skenario. Lalu sekarang apa sih yang terjadi di GJTL ini gitu. Secara teknikal kita lihat kondisi saat ini sama dengan kondisi ini. Perhatikan ya. Di sini harga rally cukup panjang, lalu koreksinya cukup jauh gitu ya. Sampai di bawah EMA 50. Ini kalau dihitung bisa sampai 30%-an. Tuh, 30% dia. Oke. Ini juga harga rally dan koreksinya sekarang di bawah EMA 50 juga. Sama dengan ini gitu. Lalu kira-kira bagaimana cara kita biar tidak tenggelam sampai ke sini nih? Ya, ini kira-kira dari Agustus sampai November 3 bulan ya. 3 bulan itu drawdown sampai 30% walaupun naik lagi. Itu cukup membuat investor retail itu agak-agak kepayahan gitu ya. Menunggu seperti itu. Sebenarnya gampang. Ini saya juga sedang nunggu jujur secara pribadi di Gajah Tunggal ini. Oke, yang pertama kita marking dulu area sini ya. Oke, lalu area yang sekarang. Kita bandingkan. Cara membandingkannya kita buat time frame-nya lebih kecil di 4 jam biar kita dapat data series yang lebih banyak gitu. Oke. Ini kita lihat harga drop, koreksi lalu membuat momentum sell di sini ya. Ini momentum sell. Candle yang close di bawah low BB momentum sell. Sedangkan yang close di atas top BB momentum buy. Momentum sell, koreksi panjang sampai dengan November. Tidak satupun ada candle yang close di atas EMA 50. Berarti kalau kejadian seperti ini kita jangan mau berlama-lama pegang saham ini. Walaupun kalau kita lihat secara price action ini body candle kecil. Ini sebenarnya big player itu mau masuk gitu. Jadi harga jadi diskon lalu dia masuk. Coba lihat di sekitar Oktober ini ada berita Pak LKH itu tambah barang gitu. Itu bedanya retail sama paus ya. Dia bisa nurunkan harga semau dia ya. Murah kita beli lagi. Pada saat harga turun di sini kita ngos-ngosan nih gitu. Lalu kita bedakan kejadian ini dengan yang sekarang sedang berlangsung, berpotensi sedang berlangsung gitu. Sama-sama harga itu di bawah EMA 50 di sini. Sama dengan ini. Tapi yang menariknya terakhir di sini ya, kita fokus coba ke candle namanya inside bar ya. Ini candle inside bar tadi.
candle bearish inside bar ya. Ini mother candlenya, dimana candle setelahnya itu kecil ada di dalam rentang harga ini gitu. Sekarang kita marking di sini, kita marking. Lalu kemarin tuh terjadi breakout sebenarnya, harga sudah breakout, sudah bermain di atas mid BB, tapi masih di bawah EMA 50. Itu yang buat saya agak ragu untuk entry di saham ini gitu ya, karena dia nggak berhasil di atas EMA 50. Tapi ya, untuk spekulatif buy yang kerugiannya terbatas, kita bisa entry pada saat harga drop ke area sini. Kenapa ini? Ini fresh demand gitu ya, area fresh demand ini. Ntar nih saya delete dulu, ada area fresh demand di sini. Ini cukup potensial untuk entry ya. Tapi jangan lupa stop lossnya di bawah candle ini. Kita lihat ke kiri di sini nih, ini juga dia fresh demand kan, ini fresh demandnya. Nah di sini kita dapat area stop loss ya. Andai kata mau membuka posisi buy nanti di sekitar sini, di sekitar 1039 ini, 1040 ini, stop loss terbaik itu di bawah fresh demand di sini. Itu persis di bawah candle bearish mother candle ini ya, bearish inside bar ini. Oke, kalau kita hitung persentasenya di sini sekitar 5% close-nya, stop loss-nya gitu. Jadi sekali lagi, kalau belum ada posisi untuk gajah tunggal ini, bisa menunggu posisi beli di sini dengan stop loss-nya yang rapat ya, karena kita nggak mau dropnya sampai berkepanjangan seperti ini, karena ini sama sahamnya juga belum di atas EMA 50, sama kayak ini gitu. Sedangkan untuk posisi yang sudah ada, misalnya nyangkut di sini nih, misal nih ya, untuk nyangkuters gitu ya, bertahan aja, bertahan dulu. Tapi ketika harga close di bawah ini, di bawah 1000 ini ya, biar persiman ya, mau nggak mau, suka nggak suka, cut loss boleh gitu. Atau sanggup menunggu drawdown sampai seperti ini 30% dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Kalau saya pribadi, saya mau nunggu buy di sini, saya stop lossnya di sini gitu. Oke Pak Tulus Century, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam cuan.